Aparat Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan meringkus seorang pelaku begal. Pelaku yang bernama Diki Wahyudi tidak berkutik saat diamankan petugas. Pelaku ditangkap setelah sebelumnya membegal pengendara sepeda motor di wilayah Taman Baca, Kelurahan Tangga Takat. Dalam aksinya, pelaku dan seorang rekannya mengancam korban dengan senjata tajam jenis celurit. Pelaku kemudian menggadaikan sepeda motor hasil begal untuk membeli narkoba. Si korban atas nama Dimas Putra ini sedang melaju di Jalan Raya Jayalali dan dihentikan oleh tersangka, lalu dikalungkan celurit ke leher korban oleh tersangka, kemudian dimintai motor yang dikendarai tersangka tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana 12 tahun penjara, sementara polisi masih memburu rekan pelaku. Seorang pria dikepung warga karena nekat merampas sepeda motor di Gambir, Jakarta Pusat. Saat diinterogasi, pelaku merupakan desersi anggota Brimob. Berpura-pura sebagai anggota polisi dari unit narkoba, seorang pria ditangkap warga karena diduga melakukan aksi pembegalan. Modus yang dilakukan, pelaku yang terdiri dari 2 orang mengincar korbannya yang berkendara motor menggunakan tas, hingga nantinya para pelaku akan mengambil motor korban. Saat korban meminta tolong, salah satu pelaku berhasil melarikan diri. Tadi sih saya ngeliat ya ada orang Mongol kan di lapak saya jualan. Berarti ada orang beli. Saya samperin, rupanya ada 3 orang lagi dipepet tuh. 1 orang dipepet sama 2 orang. Nah, ngakunya saya samperin, ngakunya ini apa? Dari Polda, dia bawa narkoba gitu. Oh, kiranya dia bawa narkoba ini sebagai polisi. Terus si korban dia minta tolong, saya dibegal gitu. Motor saya ada sama dia gitu. Oh, modusnya dia sebagai polisi. Ketika ditangkap dan diinterogasi, pelaku mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Saya nggak tahu itu tasnya teman saya, Bang. Itu megang saya nggak tahu isinya, Bang. Temen abang mana? Lari. Ketika polisi datang dan memeriksa identitas pelaku, nyatanya pelaku bukanlah anggota polisi, melainkan desersi anggota Brimob. Dirinya dipecat dari Brimob karena 1 tahun tidak bertugas. Kini pelaku diamankan ke Polsek Gambir dan petugas masih mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan kelas 6 sekolah dasar dilaporkan keluarganya sudah hilang selama 3 hari di Kalideres, Jakarta Barat. Korban diduga bertemu seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Kamera CCTV merekam bocah perempuan kelas 6 SD Angel Kirana Nahampuni, 12 tahun, saat terakhir sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya di Kalideres, Jakarta Barat. Anak pasangan Sabarudin 6 tahun dan Derita Siaan ini dikabarkan tak pulang sejak Senin lalu. Ayahnya berusaha mencari dengan berjalan kaki menyusuri lokasi terakhir anaknya terlihat. Karena siang sebelum hilang anaknya sempat berbicara dengan temannya, Novi, bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang di kawasan wisata Kota Tua. Bahkan anak kedua dari 3 bersaudara ini sempat menanyakan bis jurusan kota pada seorang satpam. Pak, mau ke Las Tua lewat mana ya? Di mana ya begitu? Jadi kata satpamnya, oh kalau mau ke Las Tua deh, Kota Tua, oh, harus naik busway dari sini. Katanya satpamnya, oh iya Pak, soalnya kita mau janjian sama teman begitu. Nah karena mungkin kebetulan anak kita nggak ada kuotanya. Kini keluarganya hanya bisa berdoa agar anaknya diberikan keselamatan. Selain itu keluarga juga melaporkan ke Polsek Kalideres Jakarta Barat dan berharap anaknya bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seperti inilah suasana penangkapan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial IS di sebuah pondok perkebunan milik warga di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di atas loteng. Sebelumnya tersangka berusaha kabur dari kejaran petugas. Warga yang geram dengan ulah pelaku berusaha masuk ke dalam rumah namun dihadang petugas. Pelaku berhasil dibawa petugas dengan menggunakan mobil yang beberapa kali dihadang warga. Sempat terjadi percecokan antara warga dengan petugas. Kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Selanjutnya kami lakukan penyidikan atas keterlibatan dan pasal yang akan kami terapkan nanti. Diketahui tersangka IS diburu polisi sejak 2 pekan lalu. Sebelumnya tersangka residivis dalam kasus pencabulan. Korban bernama Nia ditemukan tewas terkubur dalam kondisi tangan terikat tanpa busana pada minggu lalu. Remaja perempuan yang kesehariannya sebagai penjual gorengan keliling kampung diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan IS sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis 18 tahun penjual gorengan di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta di lapangan, di mana polisi menemukan barang milik tersangka. Selain itu, sejumlah saksi yang diperiksa juga mengarah ke tersangka IS sebagai pelaku pembunuhan. IS juga diketahui menghilang dari rumah semenjak jasad korban ditemukan. Sebelumnya, Nia Kurniasari, 18 tahun penjual gorengan keliling, warga Gugu Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditemukan oleh tim SAR setelah dilaporkan hilang. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkubur di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video seorang istri menggerebek rumah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian suaminya bersama wanita lain. Ricuh pun tidak dapat terhindarkan. Inilah aksi perkelahian dua wanita di Desa Tasikmalaya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Diana Ekawati, wanita yang mengenakan jilbab dan merupakan istri sah dari sang lelaki, tak kuasa menahan emosi saat melihat Eli Yunita, wanita dengan daster bercorak bunga yang diduga merupakan selingkuhan suaminya. Bukannya merasa bersalah, Eli justru melawan dan melakukan aksi pemukulan terhadap Diana, sang istri sah. Bahkan anak kandung Eli berinisial BE juga ikut melakukan pemukulan. Atas kejadian ini, Diana kemudian melapor ke pihak berwajib. Setelah dilakukan sidang di pengadilan negeri, Eli justru dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Sementara sang anak BE dijatuhkan hukuman percobaan kurungan selama 3 bulan penjara.
Kesaksian saya sendiri yang menyatakan si Bella menari sampai luka dan bercak darah ada. Si Novi sampai ini cacat loh, cacat ini. Dibilang tidak ada luka ini. Terus si Eli Yunita itu menarik tangan saya sampai di sini biru semua, kan sudah ditampakkan oleh para jaksa. Tapi kenapa dibiarkan? Terus selama persidangan kami kembali lagi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Hakim yang terhormat melihat bagaimana perilaku Aan datang bersamaan peluk-peluk dalam pengadilan. Apakah tidak menjadi pertimbangan bagi mereka kasus ini? Jadi kami sangat kecewa dengan keputusan para hakim. Semoga hakim diberikan hidayah, dan ada keadilan yang nantinya benar-benar ditegakkan. Sementara Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk membuktikan para pelaku dinyatakan bersalah, perlu adanya 2 alat bukti dan keyakinan dari hakim. Saat ini Diana hanya bisa pasrah dengan keputusan hakim meski ia rasa sangat mengecewakan dan tidak adil. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan BAIS TNI, BIN, Polri, dan Badan Narkotika Nasional BNN menggagalkan penyelundupan kokain dan juga sabu di 2 perairan terluar Indonesia. Puluhan kilogram kokain dan sabu disita oleh kapal patroli TNI Angkatan Laut di 2 perairan berbeda, yaitu di sekitar Pulau Berhala, Sumatera Utara, dan juga perairan Pulau Subatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Di perairan Pulau Subatik, pemirsa, prajurit TNI Angkatan Laut dari Lanal Nunukan menangkap kurir dan menyita paket sabu yang hendak dibawa menggunakan jalur laut Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Puluhan kilo kokain dan juga sabu dimusnahkan usai jumpa pers di halaman Mako Armada RI. Modus penyelundupan kokain di laut mirip dengan peredaran narkoba sistem tempel seperti di darat. Kurir yang membawa kokain via jalur laut menurunkan paketnya di perairan, kemudian kurir memberikan lokasi koordinat paket kokain ke pihak penerima. Total paket narkoba yang disita jenis kokain yaitu 84,75 kg dan 2 bungkus besar sabu seberat 1,65 kg. Mendapati barang haram ini ya sebesar 84 kilo 75 ya gram, kemudian yang itu ada 2 sini dan masing-masing itu semua ada 74 bungkus. Ini ditemukan dalam kondisi mengapung, Mas. Kenapa bisa mengapung? Ya mesti dikasih peralatan yang bisa mengapung di situ. Dikasih sinker. Jadi kalau di laut itu, Mas, kita tidak seperti darat. Bapak taruh di sini, diambil lagi di situ bisa. Tapi kalau dia ada sinkernya, dia tetap di situ. Sehingga dari data intelijen tersebut kita melaksanakan aksi preventif, yaitu pemeriksaan terhadap penumpang-penumpang yang akan menuju ke Tarakan dari Nunukan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan eksekusi pengosongan bangunan milik PT Pancadharma Niaga Putra di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pengosongan tersebut dilakukan agar pihak PT Bank MNC Internasional Tbk dapat menjual objek tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat. MNC Bank mengapresiasi petugas gabungan dari PN Jakbar, TNI Polri, dan unsur pemerintah setempat yang telah melakukan eksekusi pengosongan bangunan ruko bekas milik PT Pancadharma Niaga Putra. Eksekusi ini bertujuan agar proses intermediasi bank dapat berjalan. Setelah MNC Bank mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap jaminan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang pada 17 Januari 2018. Ini proses sudah panjang, dari mulai mediasi, pendekatan, tapi tidak ada menemukan titik temu. Akhirnya upaya hukum kita lakukan. Jadi sehingga sah secara hukum bahwa ini adalah milik MNC, karena sudah sesuai dengan keputusan pengadilan. Klien kami memiliki objek ini sejak dari tahun 2018. Bayangkan sudah hampir 6 tahun, 7 tahun kita menguasai sebagai pemilik yang berkata baik, tapi tidak bisa menguasai secara fisik. Hari ini akhirnya bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Bangunan ini merupakan jaminan dari Winly Sadikin selaku Direktur PT Pancadharma Niaga Putra.
Win merupakan debitur MNC Bank yang telah menandatangani perjanjian kredit pada 2013 silam. Namun pada perjalanannya kredit tersebut tidak dibayarkan selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, Naura Syafika, Novan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi jalanan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Ya, jengkel gagal menyalip seorang pria menembak ban mobil pengendara lain. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Dengan mengacukan pisau, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagal menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pasca kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimyati bersama istrinya warga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Kalau mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali itu? Ya kemungkinan antara 4-5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak tadi? Di ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya ban belakang sama ban depan. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal. Ia berhasil diringkus petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali, mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Selanjutnya aksi koboi jalanan asal Kendal ini berakhir di markas Polres Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya iNews melaporkan. Mirsa, 2 butir peluru nyasar mendarat di pemukiman warga di Ciracas, Jakarta Timur. Seorang warga terluka akibat terserempet peluru. Warga kawasan Jalan Baru 1 Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan 2 peluru senjata api yang nyasar ke permukiman warga. 1 dari 2 peluru mengenai seorang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor dan mengakibatkan luka di bagian pelipis mata. Sementara 1 peluru lainnya mengarah ke salah satu rumah warga hingga merusak jendela. Dia itu mau ngambil anaknya, jemput di sini. Sebelum dia turun dari motor, baru standarin motor, dia udah dijerit, teriak, aduh, gitu kan. Nah, barulah dia, kenapa masuk ke sini, duduklah di sini, dia nyender. Kata ibu-ibu, ada apa? Saya lari dari sana. Korban itu kena di bagian mana, Pak? Ini, Pak, pelipis ini, Pak. Pelipis itu. Okay. Sebelah kiri. Aparat Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 1 butir proyektil peluru berukuran panjang 2 cm. Nah, jadi sementara ini memang di 2 TKP ini, di TKP yang kaca itu ditemukan proyektil, 1 proyektil. Seperti itu. Proyektil tajam atau? Sementara ini kita lihat tajam. Tapi sementara masih kita lakukan penyelidikan asal muasal dari mana proyektil itu, mungkin kita uji balistik. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa peluru nyasar. Proyektil peluru yang ditemukan diuji di Puslap 4. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis siang. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. SBY datang mengenakan kemeja biru muda, sementara Prabowo menyambut SBY dengan pakaian berwarna coklat muda.
Nampak dari halaman rumah Prabowo, mobil minibus hitam yang ditumpangi oleh SBY tiba pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Pemirsa, usai menemui Sutioso dan Fauzi Bowo, pasangan Pramono Rano kembali menemui mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pramono Rano bertemu dengan Ahok di Monumen Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Lokasi pertemuan ini dipilih karena Simpang Susun Semanggi menjadi salah satu infrastruktur ikonik yang berhasil dibangun di era Ahok. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano menemui mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka menemui Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Mereka berbincang di Monumen Simpang Semanggi yang dulu diresmikan Ahok saat masih menjadi gubernur Jakarta. Pasangan Pramono Rano ingin mendapat banyak masukan dari seluruh mantan gubernur Jakarta untuk menghadapi segala tantangan dalam memimpin Jakarta. Ia juga ingin menyiapkan solusi berdasarkan masukan dari mantan gubernur Jakarta. Saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta. Tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat, memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah gitu. Tanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, para tokoh agama dan ulama se-Jakarta memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil berjanji akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur. Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan kiai dan tokoh masyarakat se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta. RK mendengarkan aspirasi dari para kiai tentang program membangun Jakarta, termasuk mempertahankan program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan. Meski demikian, RK juga meminta izin kepada para kiai dan tokoh Jakarta untuk menghadirkan program baru untuk menyempurnakan program membangun Jakarta. Ridwan Kamil akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur Jakarta. Keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan. Program bantuan-bantuan rumah ibadah ya itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Tadi ada curhatan para kiai juga bisa dibantu, bantuan keuangannya sedang kita pikirkan karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur, wakil gubernur, setengahnya kan aspirasi warga ya. Setelah itu kita sepakati untuk 5 tahun. Jadi itu. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ya, Ahmad Lutfi menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo agar dirinya bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah, termasuk nasib petani bila terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada serentak November mendatang. Calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes di salah satu gudang bawang merah di Desa Luwung Gragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani bawang merah, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia diminta membawa nasib petani agar lebih baik. Pupuk secara nasional subsidi cukup. Ya, nasional hari ini adalah 4,5 juta ditambah
47 juta, artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan, saya punya niat dengan Gus Yassin, kita kumpulin di masing-masing kabupaten, kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini, mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi, hingga masyarakat tetap teriak, Pak Pupuk, Pak Pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari Dinas Pertaniannya menurunkan ada litbang untuk meneliti bagaimana supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi gitu. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Anyus melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah. Ya, mantan Panglima TNI ini meminta dukungan ribuan kader dan pengurus PDIP Batang. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDI Perjuangan Batang. Masa antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Andika Hendi meminta agar relawan, kader, serta pengurus partai bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Andika menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kalinya ia bersafari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah, pihaknya masih menyempurnakan visi misi. Namun begitu dipastikan bahwa pasangan ini akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI yang turut dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanu Sudibyo. Ya, rapat tersebut membahas perubahan rancangan undang-undang RUU Kepariwisataan yang dinilai penting untuk mendorong pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan juga berkelanjutan. Wamenparekraf yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI terkait revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perubahan RUU ini dinilai penting mengingat fokus pemerintah yang telah bergeser dari paradigma kuantitas wisatawan ke kualitas wisatawan dan kepariwisataan. Pada raker di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Menparekraf Sandiaga menyatakan setuju dengan inisiatif perubahan yang diajukan oleh Komisi 10 DPR RI. Dulu kita fokusnya jumlah wisatawan yang dihitung dari angkanya saja. Padahal sekarang kita fokusnya di kualitas dan sustainabilitas. Selain itu, Kemenparekraf akan fokus mengembangkan SDM Parekraf di tanah air. Hal ini menjadi poin penting dalam kemajuan pariwisata. Sumber daya manusia direkomendasikan masuk pada 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Yang diperlukan jika melakukan perubahan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah penguatan pengaturan mengenai sumber daya pariwisata untuk didudukan sebagai fondasi dari 4 pilar pembangunan pariwisata.
Pemerintah mengusulkan untuk menyusun RUU Kepariwisataan yang baru, mengingat perubahan yang diajukan Komisi 10 DPR RI lebih dari 50% muatan undang-undang yang telah ada. Perubahan RUU ini dengan melakukan penambahan bab baru dan menyisipkan materi yang sudah ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto negara hingga 60%. Ya, untuk mendukung potensi UMKM Indonesia dibutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai sektor termasuk perbankan. PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Maybank Indonesia, menyalurkan kredit senilai 1 triliun rupiah melalui kerjasama dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia Batumbu, perusahaan bidang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau fintech lending. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan kerjasama strategis melalui skema pembiayaan atau channeling untuk memperluas cakupan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekosistem UMKM. Kerjasama ini merupakan strategi Maybank Group M25+, khususnya penguatan kinerja pembiayaan bank pada program strategis yang melibatkan digitalisasi layanan keuangan yang mudah diakses nasabah sektor UMKM. Channeling ini adalah artinya bank ini menggunakan sistem proses dari Batumbu tetapi fundingnya adalah dari pihak bank. Itu yang dinamakan dengan konsep channeling. Nah, makanya ini menjadi cetal baru buat Maybank Indonesia untuk terus mengembangkan sektor UMKM, terutama sektor UMKM di 3 industri tadi, pharmaceutical, kemudian fast moving consumer goods, dan juga food and beverages, dan juga di layer 3 dan 4. Kemitraan Maybank Indonesia dengan Batumbu merupakan langkah untuk mendukung layanan keuangan digital sekaligus memberikan kemudahan akses kepada pelaku usaha sektor UMKM. Bahwa kami adalah perusahaan yang memajukan kolaborasi dengan khususnya dengan industri perbankan. Karena kenapa? Industri perbankan dengan memiliki pengetahuan perkreditan yang cukup panjang, mempunyai data yang cukup panjang, dan diutilisasi dengan kemampuan digital dari kami, plus penetrasi ke prinsipal atau ekosistem dari supply chain, maka kalau ini kami combine semuanya, itu akan membuat financial inclusion lebih bisa masuk satu dan lebih bisa diterima oleh perbankan. Kemitraan strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan UMKM Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto negara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rashid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai unjuk rasa ribuan warga Tanjung Uncang, Kota Batam terkait air bersih. Aksi saling kejar dan dorong-mendorong tak terhindarkan. Bentrok antara warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam nyaris ricuh. Kericuhan diduga warga yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor BP Batam. Namun sebelum menuju kantor BP Batam, massa melakukan aksi sweeping pada pekerja perusahaan industri galangan kapal. Aksi saling kejar dan saling dorong tidak berlangsung lama. Demo warga Tanjung Uncang ini terkait persoalan air bersih yang tak kunjung diselesaikan pihak BP Batam. Tahun 2022 sudah pernah Bapak BP, Bapak Dirut ABH, Pak Mujiaman, dan juga perwakilan BP Batam sudah membuat surat pernyataan secara sah, bahkan dimaterai, tapi itu diingkari, katanya air bakal hidup, tetapi sampai sekarang airnya tidak hidup, Bapak. Dia bilang 2 jam setelah air nggak hidup sudah berapa tahun, Pak? Sudah 10 tahun, Bapak. Untuk mengalirkan air pada malam hari, sementara yang sudah kita untuk mengalirkan air ke Tanjung Uncang, Surabaya, dan itu sudah 3 malam ini kita belum bisa mencapai di blok C, blok D, dan beberapa blok lainnya. Aksi unjuk rasa ini juga dikawal ketat oleh personil kepolisian dari Polresta Barelang serta Ditpam BP Batam.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ayus melaporkan. Pemirsa, Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali beraksi. Kali ini diduga sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan. Beredar di media sosial, muncul dugaan sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain. Pelakunya diduga adalah Bjorka, peretas. Bahkan diduga NPWP milik Presiden Joko Widodo, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri-menteri lain juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku. Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu 18 September 2024 lalu. Menanggapi dugaan Bjorka peretas yang membocorkan jutaan data di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani meminta Kementerian Keuangan evaluasi dan penjelasan terkait isu ini. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenku untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Hingga saat ini, pemerintah masih menelusuri mengenai dugaan kebocoran data dan jual beli data ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menanggapi dugaan kebocoran data NPWP, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kominfo dan juga Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan. Presiden Jokowi juga menyatakan kebocoran data pemerintah bisa terjadi karena sejumlah faktor. Perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena Pemirsa, seorang marbot masjid dari kontingen Sulawesi Tengah berhasil menyabet medali emas cabang olahraga gateball nomor tunggal putra di PON Aceh Sumut ke-21. Pemirsa, atlet gateball Rahmat Dimas keluar sebagai juara usai mengalahkan Clinton Soeharto, kontingen asal Bali dengan total selisih 22 poin. Di babak pertama, pemirsa, Rahmat Dimas unggul dengan skor 22-11. Dari babak kedua semakin tak terbendung menang 21-10. Atas prestasinya tersebut, Rahmat Dimas yang berprofesi sebagai marbot masjid diganjar hadiah umroh dari Ketua Kontingen PON Sulawesi Tengah. Kantor Dinas Bina Marga Provinsi, dan juga sekaligus saya tinggal di masjid. Saya di Palu, nggak punya rumah, saya bisa dibilang marbot. Tentunya kepada pemerintah daerah untuk pembuktian bahwa kami putra daerah juga punya potensi. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Ya, hasil ini mempertahankan raihan emas voli putra Jabar yang diraih pada PON sebelumnya. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Pada laga yang digelar di Gor Sumatera Utara Sports Center Deli Serdang, tim Jawa Barat tampil dominan di setiap set. Alhasil, tim Jabar mampu menang 3 set langsung. Jawa Barat dengan angka 25-20.
kedua. Skor sementara 2-0 untuk Jawa Barat. Jawa Barat menang dengan skor akhir 25-18, 25-22, dan 25-13. Set yang ketiga kembali dimenangkan Jawa Barat dengan angka 25-13. Ini jadi medali emas kedua secara beruntun bagi tim Jawa Barat setelah sebelumnya pada PON ke-20 Papua 2021 mereka juga meraih medali emas di voli putra. Untuk yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Menteri, Mas Dito, kami undang untuk foto bersama. Sementara di bagian putri, tim voli Jawa Timur yang berhasil meraih medali emas usai mengalahkan tim Jawa Barat. Ya, ini jadi medali emas pertama tim voli putri Jatim di PON sejak 24 tahun. We present you ini hadiah nomor 8, Megawati. Tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas dalam PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jawa Barat. Nomor 2. Bertanding di GOR Sumatera Utara Sports Center Kota Deli Serdang, tim Jawa Timur sempat kalah pada set pembuka. Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri mampu membalikan keadaan pada 3 set berikutnya. Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23. Dengan hasil ini, Jawa Timur menghancurkan dominasi tim voli putri Jawa Barat yang sebelumnya meraih 3 medali emas secara beruntun pada PON ke-18 pada 2012, PON ke-19 pada tahun 2016, dan PON ke-20 pada tahun 2021. Set yang keempat dimenangkan Jawa Timur dengan angka 25-23. Dengan demikian, pertandingan ini dimenangkan Jawa Timur dengan skor akhir 3-1. Hasil ini juga menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jawa Timur yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun. Umum Pengurus Pusat PBPSI, Bapak Imam Sejbaru MSI. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, setelah absen selama 28 tahun, atraksi aerobatik Bali Airshow 2024 kembali berlangsung di Bandung, Bali. Ajang ini sekaligus menjadi momentum peningkatan sektor kedirgantaraan dan pertahanan Indonesia. Inilah salah satu atraksi aerobatik pada pameran dirgantara terbesar di Indonesia, Bali International Airshow 2024. 6 pesawat dari tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara melakukan sejumlah manuver selama 20 menit. Manuver yang dilakukan sangat beragam, mulai dari berputar di udara, melepas diri dari pesawat lainnya, hingga atraksi seolah-olah jatuh dari langit. Pihak Airnav Indonesia Cabang Depansar telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk penggunaan ruang udara agar Bali International Airshow 2024 dapat berjalan dengan sukses dan tidak mengganggu jadwal penerbangan. Berlaku dari tanggal 15 persiapan sampai dengan 17, terus kemudian dilanjutkan dengan airshow-nya sendiri di tanggal 18 sampai dengan tanggal 21.
Bali International Airshow 2024 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Penyelenggaraan kembali event ini setelah absen selama 28 tahun sekaligus menjadi simbol keterbukaan Indonesia pada dunia serta bertujuan untuk meningkatkan sektor kedirgantaraan dan pertahanan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kenapa kita buat sekarang? Ya kita pengen Indonesia itu yang masuk dalam peta industri pesawat terbang. Dan kita rancanglah ini hampir 2 tahun yang lalu. Tapi kita tidak duga juga begini cepat responsif. Ini sebenarnya karena mereka melihat masa depan Indonesia apa. Event ini juga mempertemukan para pemimpin kedirgantaraan global termasuk di bidang pertahanan, pakar industri dan inovator untuk memamerkan kemajuan terbaru dalam teknologi penerbangan, sistem pertahanan militer, dan solusi kedirgantaraan yang berkelanjutan. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Anton yang rekan saya Cikal Multazam. Pemirsa, nekat menyeberang jalan saat palang perlintasan kereta telah diturunkan, seorang pria nyaris tersambar kereta api. Ya, detik-detik penyelamatan oleh petugas viral di media sosial. Video amatir ini merekam detik-detik aksi heroik seorang petugas keamanan dalam stasiun yang berhasil menyelamatkan seorang pejalan kaki saat nyaris tersambar kereta jarak jauh di perlintasan kereta stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas langsung menarik tubuh pria parubaya pejalan kaki tersebut sebelum nyawanya melayang akibat tertabrak kereta api relasi Jombang-Pasar Senen. Aksi sembrono ini terjadi saat pria parubaya hendak menyeberangi jalur perlintasan kereta. Meski palang perlintasan telah diturunkan sebagai tanda kereta akan melintas, namun pria tersebut tetap nekat terus melangkahkan kakinya. Beruntung petugas keamanan dalam stasiun Pasar Senen berhasil menyelamatkan pria tersebut sebelum kereta Bangunkarta melintas masuk ke peron stasiun. Posisi perlintasan yang sudah ditutup, semua tidak ada pergerakan termasuk kendaraan. Tindakan tersebut sangat kami sayangkan karena akan menjadi potensi sangat berbahaya terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan atau pejalan kaki. Untuk itu kepada warga masyarakat yang akan melewati palang pintu perlintasan, baik itu terjaga, tidak terjaga, pastikan bahwa tidak ada kereta api yang akan lewat. Pihak KAI Daob 1 Jakarta berharap masyarakat baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki agar selalu mentaati peraturan yang ada guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan. Pemirsa, sebuah kapal cepat yang mengangkut ratusan penumpang menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Video amatir ini merekam detik-detik sejumlah penumpang kapal panik berlarian. Warga panik melihat sebuah kapal cepat dengan nomor lambung MV Miko Natalia 88 hilang kendali dan menabrak dermaga. Sejumlah penumpang kapal bahkan nekat melompat dari atas kapal ke dermaga demi bisa menyelamatkan diri. Akibat insiden tersebut, lambung kapal mengalami rusak berat. Diduga kapal yang bertolak dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat yang membawa 179 penumpang dan 9 anak buah kapal hilang kendali akibat adanya disfungsi handle. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih laju. Kini kasus ini ditangani pihak Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tenda acara UMKM di Cianjur, Jawa Barat porak-poranda diterjang angin kencang. Ya, 1 orang terluka tertimpa tiang di dalam kejadian ini.
amatir warga merekam saat sejumlah tenda dalam kegiatan bazar dan pameran UMKM dihantam angin kencang hingga roboh di alun-alun Cianjur, Jawa Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda hingga berterbangan. Para peserta dan panitia pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Insiden tenda terbalik dan roboh tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang saat pertengahan acara ajang pemberian penghargaan kepada para pelaku usaha di Cianjur. Angin dari sono datang, langsung muter dari sini. Tenda-tenda ke bawah semua sama angin, itu tenda, stand semua. Itu anginnya kencang banget atau memang? Awalnya mah kecil, semua langsung kencang ke atas naik angin. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang mengalami luka akibat tertimpa tiang tenda dan kini sudah mendapatkan penanganan medis. Belum diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga korban gempa berkekuatan magnitudo 5,0 mengungsi di tenda darurat di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah ibu dan anak-anaknya berdesakan di tenda berbahan terpal yang dibangun swadaya di samping kebun di pinggir jalan. Mereka memilih bertahan di sana dan belum kembali ke rumah karena kondisi rumah yang rusak serta khawatir terjadi gempa susulan. Selain di sepanjang Jalan Ciberem, Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa ditampung di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Meski demikian, tenda yang disediakan belum mampu menampung seluruh warga terdampak. Rumah retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang takut. Masih trauma. Masih ada gempa susulan. Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau kabupaten sudah menyiapkan tenda belum? Pemirsa, kebakaran melanda gudang furnitur di Jalan Kemang Sari 2, nomor 18, Kelurahan Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran yang berdekatan dengan komplek perumahan Sari Gaperi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Proses pemadaman berlangsung sekitar 3 jam. Tak ada korban jiwa dan belum diketahui pasti kerugian materi dalam peristiwa kebakaran ini. Betul, jadi materialnya kayu dan tadi ada tender juga. Jadi itu yang membuat cepat merebet kebakaran, cepat besar kebakarannya. Sumber apinya tadi dari mana? Kalau untuk sumber api kita juga belum tahu. Itu katanya diduga sih dari arus pendek gitu. Itu diduga.